Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, setelah menyelesaikan muqaddimah dari kajian Sirrul Asrar 1 sampai 10, maka sekarang tiba saatnya mulai masuk pada faslun, bagian isi daripada kitab Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi bayani ruju'il insani ila watanihil asliyih, menerangkan tentang bagaimana cara manusia kembali ke tempat asalnya, yaitu alam lahutiyah. Namun sebelum dimulai penjelasan-penjelasan di dalamnya, ada catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa kembalinya manusia, rujul insan ila watanil asli, itu ada dua cara. Ada dua macam kembalinya manusia ke tempat asalnya, ke alam lahutiyah. Yang pertama, ruju'un bitarbiyah atau ruju'un bitarbiyatil mursyid. Yang kedua, ruju'un bil faidir rahmaniyah. Jadi bil faidatir rahmaniyah. Jadi yang pertama, kembali dengan mengikuti bimbingan guru, bimbingan mursyid. Jadi kembali ke alam lahutiyah, ke alam hakikatul insan, mencapai hakikatul insaniyah, dia dengan bimbingan mursyid, bimbingan seorang guru. Terus yang kedua, ruju'un bil faidatir rahmaniyah, dia kembali ke alam lahutiyah, mencapai hakikatul insan dengan faidatir rahmaniyah, dengan curahan rahman rahimnya Allah, tanpa dia mengkaji, tanpa dia harus berpayah-payah seperti kita. Dan itu banyak bisa dibuktikan, banyak contohnya, seperti putra-putra para kiai, para masyayikh, itu banyak yang seperti itu. Dia tidak pernah mengaji, tidak pernah ikut zikir, bahkan kadang tidak pernah baiat, tidak pernah ikut tawajuh. Tapi ketika dia sudah dewasa, mendapatkan pangkat langsung dari Allah, dia mencapai alam lahutiyahnya dan juga memperoleh hakikatul insannya. Saya jadi teringat dengan seorang teman saya. Ya, ini mungkin perlu saya jelaskan agar ikhwan sekalian tidak salah paham dalam menilai orang lain. Saya teringat dengan teman saya di Surabaya, namanya Pak As'ari. Nah, itu kenapa ini perlu saya ungkapkan di sini? Ya, agar kita tahu, agar kita itu tidak salah paham dalam menilai orang. Dia begitu luar biasa. Beliau begitu luar biasa. Jadi memperoleh semua pangkat dari Allah itu tanpa tarbiyah sebenarnya. Memang ada tarbiyah, dia mempunyai guru. Tapi kalau diperbandingkan apa yang dia peroleh dengan kajiannya sendiri, dengan faidir rahmaniyah dan dari gurunya, dia lebih banyak yang dia peroleh dari faidir rahmaniyah, dari curahan dari Allah ketika dia mengkaji, di mana dia dalam perjalanannya, dalam penderitaannya, dan segala macam cobaan, ketentuan yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya sejak dia dewasa, bahkan sejak mulai meniti sejak dia mengarungi bahtera rumah tangga sampai dia menjadi orang yang seperti sekarang ini. Nah, terus apa tujuan saya mengungkapkan hal ini? Agar kita itu nggak salah dalam menilai orang. Jadi ada kalanya kadang orang yang rujuk bil faidir rahmaniyah itu tidak berupa seperti kita. Artinya apa? Dia
bisa seperti orang gila, bisa seperti orang gelandangan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang berpangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu mudah menilai orang. Nah, agar kita bisa memperoleh kita bisa kembali ke watan aslinya, maka kita harus sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang sudah lebih awal meniti di jalan ini. Ya seperti yang saya ungkapkan tadi, seperti ngumpul dengan Bapak Asy'ari atau segala atau yang lain, banyak di Surabaya itu banyak sebenarnya. Jadi sering ngumpul kita, sering bertemu. Kenapa? Karena dengan sering berkumpul, dengan sering bertemu, kita akan mendapatkan sentuhan-sentuhan rohaniyah, sehingga kita mempunyai rohani yang lebih lembut dan lebih menangkap, lebih menyerap terhadap apa yang diberikan oleh Allah melalui ilham. Kita lebih mudah memahami. Jadi ini maka kenapa saya perlu mengungkapkan dari tadi, agar kita semua termasuk para ikhwan sekalian tidak salah dalam menilai orang dan tidak salah dalam memahami. Jadi jangan dianggap karena dia hanya seorang orang tua yang hanya begitu-begitu saja, misalnya dia dianggap biasa-biasa saja. Tidak. Justru kadang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia luar biasa. Maka jangan mudah menilai orang lain, jangan mudah meremehkan orang lain. Dan ini awal mula dari pengkajian kita. Jadi ini catatan kecil. Nah, mungkin ini saya sampaikan dulu. Jadi saya kirim dulu ini catatan-catatan kecil ini agar kita nantinya tidak salah dalam menilai. Baru setelah ini saya akan melanjutkan ke fasal awal, ke keterangan di faslun al-awwal tentang ruju'ul ihsan ila watanihil asli. Ya begitu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab.